itu makanya saya sebut pemiskinan kan. Kalau namanya pemiskinan kan itu sebenarnya struktural ya. Jadi yang bisa ngubah kemiskinan struktural itu ya Cinderella. Maksud saya gini loh, Cinderella itu kan miskin. Dongeng Cinderella, dia miskin. Dia bisa menjadi kaya, menjadi istri pangeran, ya karena keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan diskusi bersama Bang JJ Rizal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bahas pemberontakan petani di Banten 1888. Iya. Nah, sebelum masuk pada cerita itu Bang, apa sih artinya pemberontakan ini pada sebuah sifat atau apa yang bisa dikarakterkan pada orang Banten? Iya, yang terpenting sebenarnya proto-nasional. Kalau nasionalisme Indonesia itu punya leluhurnya, punya ancestor, punya pendahulunya, pengawalnya, pemulanya. Sebenarnya bukunya Pak Sartono Kartodirjo ini kan orang yang penulisnya ini disebut sebagai begawan sejarawan Indonesia. Jadi orang yang membangun fondamen kajian dan penulisan atau historiografi Indonesia ya. Dia tuh mau ngomong bahwa kita berhutang budi sama terutama petani-petani Banten, orang-orang kecil di Banten, bahwa mereka itu pada tahun 1888 melakukan pemberontakan yang paling besar dari seluruh pemberontakan melawan sistem kolonial. Bayangin coba. Jadi kalau kita mau mencari tentang nasionalisme Indonesia sebelum tahun 08, protonya, maka Pak Sartono menyebutnya ke tahun 1888. Dan itu harus jadi kebanggaan orang Banten sebenarnya. Oke. Pemicunya Bang? Iya, pemicunya sebenarnya sama, kolonialisme ya. Kebencian mereka terhadap kolonialisme yang sifatnya eksploitatif ya. Yang sifatnya mengekang, yang sifatnya memiskinkan ya. Para petani, itu yang menjadi pemicunya. Jadi mereka melakukan pemberontakan, atau orang Banten sering menyebutnya pemberontakan petani Banten ini sebagai perang wasit ya, di Cilegon. Itu ya problemnya adalah mereka lihat ada macam-macam alasan yang lapisannya begitu. Tapi intinya adalah proses pemiskinan mereka, proses di mana mereka hidupnya semakin hari semakin bukan bertambah baik, tapi seperti masuk lorong gelap yang suram gitu ya, yang kayak nggak punya masa depan begitu ya. Itu yang memunculkan rebel gitu ya, keinginan untuk berontak. Tapi itu diberi lapisan seperti kata saya, misalnya mereka melihat penampakan naga begitu ya. Ya, penampakan naga. Terus sebelum tahun 1888, 5 tahun sebelumnya 1883 kan ada letusan Gunung Krakatau. Itu juga mereka ambil sebagai penanda gitu. Alam udah gelisah gitu ya. Dan bersamaan itu ada wabah penyakit, terutama untuk hewan ternak ya, penyakit kuku. Di 1888. Di masa sebelumnya, dekat-dekat itu letusan gunung itu ya. Itu hewan-hewan semua pada mati begitu ya, kena penyakit kuku yang kita kenal hari ini gitu ya. Nah, ini yang menjadi bungkusannya sebenarnya, tapi inti persoalan terdalamnya adalah mereka jadi korban eksploitasi, mereka menjadi korban dari pemiskinan, dan kemudian mereka menyusun begitu ya, melalui tokoh-tokoh lokal yang mereka punya, yaitu mengidentifikasi dengan para haji, para ulama. Mereka melakukan rapat-rapat sampai 8 kali begitu di rumah beberapa haji, di beberapa melibatkan wilayah yang luas ya, di kawasan yang sekarang kita kenal Banten, dari Tangerang sampai Anyer, Serang begitu ya. Dan kita juga harus tahu bahwa bayangan mereka tentang pemberontakan ini itu kan bukan pertama di Banten. Sebelumnya udah ada 3 pemberontakan di Cikandi, di Kolelet, di Wahyah atau apa gitu namanya. Itu udah ada pemberontakan semua begitu. Jadi
kegelisahan itu nggak dianggap sama pemerintah kolonial, nggak dianggap sama elit gitu ya. Jadi Banten ini kalau kayak saya sekarang datang itu tenang gitu ya, seperti nggak ada peristiwa apapun begitu, semuanya tertib dan tenang begitu. Nah itu juga yang dirasakan di Banten pada waktu itu. Ada pemberontakan, ada kegelisahan, tapi semua diremehkan, dianggap bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, bukan sesuatu yang harus ditakutkan gitu ya. Tapi orang nggak sangka pada tanggal 9 Juli tahun 1888 itu 1.700 orang terlibat dalam pemberontakan, dan itu jumlah yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Mayoritas petani, Bang. Mayoritas petani. Kalau pemimpinnya dari petani atau dari kalangan ya, ulama? Mereka petani tapi sekaligus juga ulama kan mereka itu. Mereka memimpin rapat-rapat begitu. Mereka terkoneksi dengan menggunakan jaringan pengajian atau pesantren begitu. Tapi yang paling menarik adalah mayoritas itu seperti disebut Pak Sartono. Seperti di dalam judulnya itu pemberontakan petani. Petani, dan mereka nggak memimpikan lahirnya kerajaan Banten lagi, coba bayangin. Mereka nggak memimpikan lahirnya kerajaan kesultanan yang besar begitu. Mereka nggak memimpikan itu. Artinya ideologi yang menjadi basis mereka itu bukan ideologi revivalism gitu ya. Ingin mengembalikan kejayaan yang lalu dari Kesultanan Banten. Enggak. Mungkin mereka juga nggak merasa ada harapan kalau misal kesultanan itu bangkit gitu. Mereka ngerasa mungkin juga kayak begitu. Lalu apa yang bisa menolong mereka? Ya ideologi, kita harus berontak bahwa kalau kita diam terus, maka kesusahan ini tidak akan berhenti dan tidak akan diketahui. Paling tidak kalaupun gagal ya diketahui dan dipelajari dan dikoreksi. Oke, Bang. Faktor yang paling signifikan, tekanan apa yang kemudian ekonomi. Artinya ini juga menjadi pola yang harus disikapi secara hati-hati pada konteks sekarang. Iya, itu makanya saya sebut pemiskinan kan. Kalau namanya pemiskinan kan itu sebenarnya struktural ya. Jadi yang bisa mengubah kemiskinan struktural itu ya Cinderella. Maksud saya gini loh, Cinderella itu kan miskin. Dongeng Cinderella, dia miskin. Dia bisa menjadi kaya, menjadi istri pangeran, ya karena keajaiban. Bukan karena dia ikhtiar. Orang petani-petani ini bukan mereka nggak punya etos. Seperti kita diskusi bukunya Ibu Oyen, itu kan ditunjukkan bagaimana etos mereka untuk memproduksi lada kan. Tapi sekeras apapun mereka kerja, seperti dalam konteks petani Banten, dengan sistem tanah partikelir, dengan sistem tanam paksa yang pernah mereka rasakan begitu ya, itu apa kurang mereka ngasih lihat bahwa mereka punya etos kerja? Iya, sepakat. Apa kurang memperlihatkan mereka punya kerajinan, ya, kesungguhan gitu ya, kerja keras gitu? Enggak, mereka punya, tapi kayak ada satu sistem yang nggak bisa membuat mereka itu keluar dari kelas yang selama ini mereka ada gitu. Nah itu kan terus menjadi beban itu. Nah itulah yang kemudian meletus dan dihargai oleh Pak Sartono, karena Pak Sartono sebenarnya waktu menulis ini ingin mengkritik sekali lagi bahwa sejarah itu bukan hanya kisah orang besar, bukan hanya orang besar yang memainkan peranan dalam sejarah, ya, tapi orang kecil juga itu faktor yang menentukan dan penting dalam sejarah. Nah petani itu tuh faktor yang sangat penting. Nah itu menurut saya, itu juga waktu itu ada tren ya, pasca Pak Sartono itu menulis itu ya, ada Amerika dikalahkan Vietnam, padahal Vietnam petani-petani gitu ya. Itu kan itu menjadi guncangan bagi dunia untuk peringatan bahwa Amerika yang identik dengan orang besar begitu ya, itu bisa dikalahkan oleh petani-petani Vietnam begitu. Nah itu sebelumnya Pak Sartono itu sudah menulis gitu, menurut saya satu hal yang mengingatkan bahwa di Asia Tenggara begitu ya, petani itu faktor yang dominan dalam sejarah, dan dilalanya dia pilihnya petani Banten. Nah, menurut saya itu berkah ya buat orang Banten ya, mengetahui bahwa sejarawan besar seperti Pak Sartono mendedikasikan kemampuan akademiknya yang excellent gitu ya untuk menggambarkan kepada bukan hanya orang Banten
orang Jawa, tapi orang Indonesia, tapi dunia akademis internasional sebagai percontohan bahwa petani di Banten itu faktor yang kuat dalam perubahan sejarah dan dia memainkan peranan dan menyumbang bagi bayangan tentang nasionalisme itu pada masa-masa awal sebelum tokoh-tokoh elit lahir di tahun 1900-an. Dan pemberontakan petani di Banten itu tidak akan pernah terulang lagi. Karena lahan-lahannya sudah jadi kompleks sekarang. Perumahan. Artinya ada eksploitasi dari kondisi sekarang. Bang, apa yang terjadi pasca pemberontakan? Apakah ada perubahan tatanan? Ya, yang paling menarik menurut saya kalau Pak Sartono menggambarkan setelah pemberontakan itu kan mereka ditangkapi semua ya. Banyak sekali ditangkapi begitu ya. Tapi yang perubahan yang signifikan kita tidak akan melihat. Karena kemudian kita akan tahu pada awal abad ke-20 itu juga di Tangerang gitu ya, masih wilayah Banten juga ya, itu terjadi lagi peristiwa yang hampir mirip tapi tidak sebesar seperti pemberontakan petani Banten di Cilegon ini ya tanggal 9 Juli itu di Tangerang kain Bapak Kaya itu kemudian terlibat lagi dalam pemberontakan komunis di Batavia begitu. Itu menurut saya peristiwa yang menarik yang bisa menggambarkan dan akhirnya menurut saya konsep ideologi tentang mileniarisme ya atau Ratu Adil di dalam konsep pemberontakan petani Banten itu kemudian itu diterjemahkan oleh para tokoh pergerakan nasional kita bahwa pemberontakan petani Banten itu mereka mencari kesejahteraan yang tidak pernah mereka capai. Di zaman pemberontakan petani Banten tahun 1888 mereka ditangkapi begitu, tapi kemudian tidak ada perubahan yang signifikan, muncul lagi pemberontakan yang sama walaupun skupnya kecil. Tapi elit-elit pendiri bangsa ini kemudian menyadari bahwa kalau kita pengen bikin nation, bikin negara yang waras, tidak seperti negara kolonial yang tidak waras, yang eksploitatif, ya, kita harus menciptakan sebuah welfare state, negara kesejahteraan gitu. Ya. Hanya negara kesejahteraan itu yang bisa membuat petani itu tidak perlu berontak. Tidak perlu memimpikan Ratu Adil. Ratu Adil itu adalah kesejahteraan sosial. Kalau ada kesejahteraan sosial, di situ ada Ratu Adil. Jadi rakyat petani nggak perlu nyari lagi. Nah, karena itu Hatta kan ngomong dalam konsep ekonomi kita menolak kapitalisme kan. Dia menawarkan konsep welfare state yang namanya koperasi itu gitu. Tapi persoalan besarnya dalam perjalanan sejarah kita, semua itu kan hanya di atas kertas. Sehingga kita bisa lihat bagaimana petani-petani itu terus hidup dalam kegelisahan seperti yang digambarkan oleh Pak Sartono dalam banyak peristiwa hari ini ya menurut saya. Bang, jangan-jangan Bung Karno dalam melahirkan konsep marhainismenya juga berangkat dari sini, bukan dari Mang Ain di Bandung kali Bang? Ya kan kita nggak mendapat cerita yang simpang siur ya, tapi bahkan kita juga sebenarnya marhain itu ada apa enggak sih gitu. Jangan-jangan Bung Karno kan tukang mimpi ya, maksud saya dia pandai menciptakan narasi begitu ya untuk membangun gagasan sehingga mudah diterima dan dipercaya oleh orang. Tapi intinya adalah hampir semua pendiri bangsa sejaman dengan Soekarno, mereka merumuskan tentang tempat penting orang kecil. Tan Malaka dengan Murba, iya kan. Kemudian Soekarno dengan Marhaen begitu. Kemudian Mas Marco dengan si Kromo kayak gitu. Jadi semua menciptakan dan semua bicara tentang petani menurut saya, tentang orang kecil begitu ya, yang penting diperhatikan gitu. Kalau lu nggak perhatiin mereka, maka apa yang terjadi di masa lalu itu akan terulang ya di negara yang baru yang kita imajinasikan. Nah itu yang menurut saya kenapa menurut saya Pak Sartono memilih tema petani itu, karena mereka sering tidak ada di dalam pikiran kita itu. Mereka seperti hilang ya, seperti di mistik jadi nol begitu. Dan dalam proses jalannya negara mereka tuh seperti tidak dianggap begitu.
dalam diskusi minyak goreng, dalam diskusi itu seperti non faktor begitu. Nah, itu yang menurut saya menjadi penting dari disertasinya Pak Sartono. Dia mengingatkan untuk belajar dari Banten, untuk belajar dari pemberontakan petani Banten tahun 1888 bahwa negara kesejahteraan itu intinya adalah lu harus cek petani itu. Selama ada penderitaan pada petani, maka lu gagal belajar dari Banten. Lu gagal artinya menciptakan nasionalisme kita yang dasarnya adalah welfare state, negara kesejahteraan. Itu menurut saya berita sandi yang terpenting ya dari Pak Sartono untuk seluruh Indonesia belajar dari Banten, dari pemberontakan petani Banten, untuk tahu nasionalisme Indonesia itu sebenarnya akarnya satu, kesejahteraan orang kecil. Ya, sepakat. Nah, Bang, 1888. Apakah pemberontakan ini juga menularkan semangat yang sama ke daerah lain? Iya, sebenarnya ada kalau Pak catatan Sartono itu kan kemudian membuat ya satu buku lagi judulnya Ratu Adil. Jadi dia mengevaluasi seluruh dia bukan hanya mengakumulasi ya, tapi dia mengevaluasi. Artinya dia mencatat banyak sekali pemberontakan petani di kawasan Jawa begitu ya. Hanya sekali lagi untuk mendukung ya, mengingatkan tentang proto-nasionalisme Indonesia. Menurut saya ya, nasionalisme Indonesia itu harusnya sekali lagi seperti saya katakan tadi adalah lu harus ingat orang kecil itu, harus ingat petani itu. Kalau tidak, dan selama ada kegelisahan dalam konteks pemberontakan petani yang di banyak daerah, dan enggak hanya setelah pemberontakan petani Banten ya, sebelum dan setelah pemberontakan petani Banten, itu artinya negara yang diimajinasikan itu gagal gitu. Kayak gitu. Jadi pasca pemberontakan petani Banten itu masih banyak muncul, bahkan di Banten itu sendiri seperti saya katakan tadi. Dalam konteks sekarang, nasionalismenya menjadi banal nasionalisme nih, Bang. Gimana nih bisa? Ya menurut saya itu jadi mengindikasikan tempat dan arti penting yang tidak bakal bisa hilang dari karya Pak Sartono. Dari pemberontakan petani Banten. Dan harusnya menurut saya itu jadi komoditas buat Banten. Komoditas nasionalisme ya. Itu harus menjadi bahan pelajaran yang penting yang harus orang Banten banggakan bahwa begawan sejarah kita yang namanya Sartono Kartodijo mengajak kita untuk memahami nasionalisme Indonesia itu dari Banten. Dari tempat petaninya berontak. Agar tahu bahwa nasionalisme Indonesia itu akarnya adalah kesejahteraan. Selama kesejahteraan petani orang kecil itu nggak ada, lu harus pergi haji ke Banten untuk kafah sebagai seorang nasionalis. Kalau nggak pergi haji ke Banten ya nggak kafah sebagai nasionalis, karena akar sejarah nasionalisme protonya itu ada di Banten. Kira-kira gitulah. Justru menurut saya itu mengkonfirmasi nilai penting kalau nasionalisme kita hari ini kehilangan arah ya, nggak juntrungan kemana arahnya. Menurut saya pulang ke rumah sejarah dan begawan sejarawan kita Pak Sartono nyuruhnya ke Banten. Nah, sebetulnya menarik ini. Menarik. Jadi belajar nasionalisme dari Banten. Kira-kira gitu, Bang? Iya. Tapi ini, Bang, itu kan pesan utamanya dari Pak Sartono. Siapa yang tidak terenyuh, bahkan selalu menitikkan air mata ketika mendengar lagu Nyiur Melambai Padamu Negeri. Tapi kemudian pada sisi-sisi lain juga keterenyuhan itu tidak menunjukkan nasionalisme dalam konteks sekarang gitu loh, Bang. Artinya apakah tempat belajar nasionalisme ini masih tetap di Banten atau udah pindah ke daerah lain? Ya jangan-jangan kita nggak pernah tahu bahwa Banten itu tempat belajar nasionalisme. Atau Bantennya sendiri nggak mau mengidentifikasi diri sebagai ruang yang punya faktor yang penting dalam nasionalisme Indonesia. Itu jadi disia-siakan sebagai aset. Ya sekarang kan orang berkembang bukan hanya karena ekonomi kapitalisme, tapi juga karena ekonomi kapitalisme dalam bentuk produksi barang ya. Tapi juga produksi story kan. Nah Banten tuh punya story, salah satunya story yang bisa dikapitalisasi, yaitu story belajar nasionalisme Indonesia. Keren banget. Ya ekonomi story itu namanya.
Iya, 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 iya. Terus apa yang Abang bisa ceritakan dengan kondisi petani sekarang di Banten? Punya catatan? Wah, kan kita lagi cerita petani Banten tahun 1888. Kan yang sekarang ya apa yang harus cerita sebagai orang Banten yang Enggak, jauh barangkali gitu pergaulannya langsung bisa dengan petani. direfleksi. Langsung bisa menilai, misalkan dengan banyaknya pupuk hilang, lahan yang terus berkurang dan lain sebagainya gitu. Artinya Ya memang kita membaca bukunya Pak Sartono secara otomatis itu kita bisa merasakan ya yang dari kekinian kita, apa zaman berubah tapi sesungguhnya perubahan itu tidak banyak gitu. Ya, jadi selang berpuluh tahun, beratus tahun begitu jarak antara 1888 dengan hari ini, itu kalau kita baca bukunya Pak Sartono, kita jadi memahami bahwa memang kita belum benar-benar belajar dari sejarah itu aja. Kalau kita belajar dari sejarah, mungkin akan berlainan hari ini cara kita dan merasakan membaca buku Pak Sartono. iya, saya khawatir bahwa kita kan tidak pernah belajar lagi tentang persoalan petani dan idealismenya, karena memang semua kebutuhan sudah melalui keran impor, Bang. Jadi buat apa ada petani? Ya menurut saya kita harus copot kita sebagai negara agraris kalau gitu. Iya kan? Dan kita harus copot nasionalisme kita, akarnya itu marhaenisme, akarnya murbaisme, akarnya kromoisme begitu. Akarnya adalah daulat rakyat, bukan daulat tuanku seperti kata Hatta begitu. Jadi kita harus copot semua kedirian kita, semua identitas kita, karena kita failed state, negara yang gagal. Bang, sekali lagi kalau bicara tentang pemberontakan petani 1888. Nah, sejauh mana nilai-nilai Islam menjadi sebuah dasar atau dorongan dari pemberontakan itu, atau hanya sebuah tekanan atas kebutuhan sebenarnya kita bisa melihat bagaimana aspek Islam itu memainkan peranan penting, karena kan mayoritas pemimpinnya itu haji kan. Dan kemudian kita tahu bahwa haji setelah periode itu menjadi semacam apa ya, menjadi semacam warning bagi kekuasaan kolonial. Urusan pergi haji itu seperti pergi untuk berangkat menjadi pemberontak begitu, iya kan? Saat itu ya. Dan dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa Islam itu menjadi antitesis dari kolonialisme sebelum nasionalisme. Walaupun nanti nasionalisme kita itu mengambil juga Islam sebagai bagian unsur yang penting dari pembentukannya. Tapi sebelum itu pada proses pemberontakan petani ini kita bisa melihat bahwa konsep Ratu Adil itu juga di dalamnya menurut saya kental dengan konsep Islam, dan menurut Pak Sartono itu kental dengan konsep Islam. Artinya Islam menjadi tumpuan begitu. Ketika masyarakat itu menghadapi kolonialisme, mereka nyebrang dan menjadikan Islam sebagai antitesis dari kolonialisme. Jadi Islam dalam konteks ini menjadi alat untuk melawan kolonialisme. Itu yang menurut saya keren. Itu yang menurut saya menarik. Jadi Islam menjadi alat memukul kekuatan munkar dan nakir. Serem bener. Ya itu kenyataannya kan. Jangan ditanya lagi apakah hari ini masih begitu, kan? Itu susah jawabannya. Oke, Bang. Nah, pola sejarah kan akan selalu berulang, kata Bang Rizal gitu. Kira-kira dalam kondisi di mana keterpurukan ekonomi saat ini terjadi begitu, indikasi pola sejarah yang kemudian akan berulang itu bisa dibaca dari gejala atau situasi atau fenomena seperti apa? Ya memang itu pentingnya kita belajar sejarah ya. Artinya bukan hanya kita mau memahami dan merasa khawatir kalau hal-hal yang buruk dari sejarah itu berulang, tapi yang lebih penting lagi adalah jangan mengulangi kesalahan sejarah.
Nah persoalannya di situ, kita belajar sejarah untuk sama sekali nggak belajar dari sejarah kadang-kadang gitu. Jadi kita belajar sejarah hanya dalam artian romantik begitu ya, tentang kebesaran, tentang kejayaan, tentang kehebatan begitu. Tapi ada aspek-aspek yang lain yang ingin kita lupakan gitu. Nah itu yang menurut saya juga menjadi penting ya, bagaimana kita belajar sejarah itu untuk menemukan cara kita tidak terjeblos pada lubang yang sama. Makanya dibilang orang belajar sejarah itu supaya keledai aja hanya terantuk pada batu yang sama hanya untuk sekali ya. Tapi kadang-kala kita berkali-kali gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh lebih bodoh dari keledai begitu. Nah menurut saya gunanya belajar sejarah itu akhirnya adalah bagaimana kita mencari cara merumuskan ke masa depan itu agar kita tidak kejeblos pada lubang yang sama dan akhirnya mengulanginya, dan akhirnya kita hidup mengalami involusi, maju tapi tidak berkualitas, maksudnya gitu loh. Nah karena hidup yang berkualitas itu harus punya mistar begitu, dan mistarnya itu adalah masa lalu ya. Dia ukuran begitu, ukuran. Kalau di masa lalu kita kejeblos, harusnya hari ini enggak. Kalau di masa lalu kita melihat pemberontakan petani Banten yang begitu hebat dan itu terus berulang, dan akar soalnya dikatakan dalam sejarah adalah kesejahteraan, apakah hari ini kita mengulang sebuah sistem yang tidak mensejahterakan petani? Kalau kita mengulang, ya artinya kita harus siap menerima pemberontakan, tapi mungkin bentuknya bukan seperti tahun 1888, mungkin beda lagi. Oke. Terakhir Bang, bagaimana sejarah yang selalu disusupi dengan cerita-cerita mistis? Ya itu bisa pakai Tan Malaka yang pernah tinggal di Bayah, sekali lagi di Banten, kita bisa belajar itu ya kan. Tan Malaka bilang jangan pernah berpikir menjadi bangsa dan negara yang besar, yang hebat, selama di kepala kamu masih ada logika mistik gitu. Nah, persoalan besarnya adalah apa yang dikatakan Tan Malaka ini justru yang terjadi hari ini tuh terbalik begitu. Orang pergi ke situ sejarah bukan belajar sejarah, belajar mencari hantu, ya kan? Belajar berdialog dengan jin begitu loh, ya kan? Belajar berdialog dengan penghuni-penghuni di sekitar. Jadi kita tidak belajar sejarah, tapi kita belajar nyempal kita belajar logika mistika itu. Itu yang menurut saya, sekali lagi kita bisa belajar dari Banten, dari Bayah di mana Tan Malaka pernah tinggal. Sahabat, kalau Anda ingin memiliki buku ini gimana caranya Bang? Ya bisa ke komunitas bambu, ke website kita komunitasbambu.id, atau ke marketplace kita di Topet, di Shopee, di Bukalapak ya, ada di Beli-Beli juga ada. Tapi bisa juga ke sini sih, harusnya orang Banten ini sebagai podcast Banten ya. Banten Podcast ya harusnya punya ya, karena durhaka kalau nggak punya. Siap. Oke Bang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sahabat, banyak sekali yang kita bisa ambil, banyak sekali yang bisa kita jadikan inspirasi, dan saya pikir sekali lagi jangan pernah merasa menjadi orang Banten tanpa tahu sejarah Banten itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sekali lagi terima kasih Bang.